Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Muharti 2104-2073 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem informasi manajemen dan kompetitif Avantech berguna untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen pada pertemuan 12 yang diampu oleh Bapak Iip Permana STMT. Nah, pembahasan yang pertama adalah tentang praktik hacking. Hacking dalam dunia komputer adalah penggunaan komputer yang obsesif atau akses dan penggunaan tidak sah dalam sistem jaringan komputer. Nah, metode dari hacking tersebut adalah yang pertama yaitu DOS atau Denial of Service Attack adalah serangan yang dilakukan dengan mengirimkan paket sampah. Yang kedua adalah the fetching, yaitu jenis serangan ini adalah dengan mengganti halaman depan satu situs atau dengan mengganti isi baik sebagian atau keseluruhan dengan halaman buatan si penyusup. Dan yang terakhir ada spoofing, yaitu serangan ini dilakukan dengan cara pengalihan alamat IP dari suatu situs ke alamat yang dikehendaki oleh si penyusup. Nah, pembahasan selanjutnya ada pencurian di dunia maya. Banyak kejahatan komputer yang melibatkan pencurian uang. Dalam sebagian besar kasus kejahatan ini adalah pekerjaan orang dalam yang melibatkan akses jaringan secara tidak sah serta perubahan database komputer untuk penipuan agar dapat menutupi jejak para karyawan yang terlibat. Berikut adalah contoh kejadian di dunia maya. Yang pertama, kejahatan carding, yang merupakan jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan cara transaksi menggunakan kartu kredit orang lain atau membajak kartu milik orang lain. Yang kedua, serangan ransomware, yaitu malware atau sejenis software jahat yang dapat mengidentifikasi komputer dan mencuri data-data maupun informasi penting di dalamnya. Selanjutnya kejahatan skimming, yaitu salah satu kejahatan digital atau cybercrime yang perlu diwaspadai. Skimming merupakan kejahatan perbankan yang dilakukan dengan cara mencuri data kartu kredit atau kartu kredit untuk menarik dana dari rekening korban. Pengguna yang tidak sah di tempat kerja. Pengguna tidak sah atau sistem komputer dan jaringan dapat disebut pencurian waktu dan sumber daya. Selanjutnya, pembajakan software, yaitu properti berharga dan karenanya merupakan subjek pencurian dari sistem komputer, akan tetapi pembuatan kopi software secara tidak sah atau pembajakan software juga merupakan bentuk umum dari pencurian software. Selanjutnya pelanggaran hak cipta intelektual. Dalam dunia sistem informasi dan teknologi saat ini, bisa disebutkan dua jenis alat penjaga keamanan yang terbanyak digunakan, yaitu antara lain password transkripsi. Alat keamanan ini yang bekerja dengan mentransmisikan bentuk pesan, file, dan data lainnya ke dalam bentuk acak yang dikhususkan untuk pengguna yang berwenang. Selanjutnya, firewall. Alat keamanan bagi sistem informasi dan teknologi ini merupakan jaringan komputer dan software yang berfungsi sebagai penjaga gerbang. Artinya, jaringan pengaman firewall ini bekerja sebagai filter dan transfer kode pengamanan dan dalam lalu lintas informasi dan hanya mengizinkan transmisi yang sesuai untuk mengakses data di internet. Nah, selanjutnya pertahanan dari virus. Banyak organisasi yang membangun pertahanan melawan penyebaran virus dengan memusatkan distribusi serta pembaruan software antivirus sebagai tanggung jawab dari Departemen S1 mereka. Organisasi lainnya melakukan outsourcing untuk tanggung jawab perlindungan dari virus ke ISP atau organisasi telekomunikasi atau manajemen keamanan. Alat keamanan lainnya seperti kode keamanan, pembuatan cadangan file, pemonitoran keamanan. Kejahatan komputer meliputi penggunaan, akses, modifikasi, dan pengetahuan hardware, software, data, atau sumber daya jaringan secara tidak sah. Pemberian informasi secara tidak sah, pembuatan kopi software secara tidak sah.
Nah, yang terakhir ada etika dalam sistem informasi manajemen. Isu etika sosial dan politis utama yang muncul oleh adanya informasi mencakup 5 dimensi moral. Di antaranya adalah hak dan kewajiban informasi, kepemilikan hak dan kewajiban, akuntabilitas dan pengendalian, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.